Against the Gods bab 2062, berwajah 1000. Pendeta Wan Dao sangat menguasai segala hal, mulai dari yang lama hingga yang baru. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Dia juga bertanggung jawab atas harta karun langka dari tanah suci seperti artefak yang sangat berharga, kristal jurang, inti formasi, pil, dan banyak lagi. Dialah yang memberiku pedang awan mengkilap. Pendeta Lingxian adalah wanita tua yang sangat lembut. Jika Anda bertemu dengannya, saya yakin Anda tidak akan percaya bahwa dia adalah seorang imam besar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia telah memancarkan perasaan sedih sejak saya masih kecil. Saya pernah mencoba bertanya kepada imam besar lainnya tentang hal itu, tetapi tidak ada yang memberi saya jawaban. Ekspresi mereka juga aneh. Pendeta Liu Xiao adalah seorang imam besar yang bahkan tidak seperti seorang imam dibandingkan Nenek Lingxian. Ahem. Hua Caili berdeham dan memiringkan kepalanya, berusaha meniru perilaku malas dan nakal seorang pendeta tinggi tertentu. Tertawalah pada orang lain. Tertawalah pada dirimu sendiri. Tertawalah pada masa lalu dan masa depan. Tertawalah pada surga. Tertawalah pada bumi. Tertawalah pada Sang Buddha. Setelah selesai, dia menjulurkan lidahnya sambil bercanda dan mengeluh. Itu saja yang dia katakan setiap hari, dan dia tidak pernah bosan. Oh benar. Sebuah ide terlintas di benaknya saat dia menatap Yun Ce dari atas ke bawah dengan penuh semangat. Jika suatu hari kita pergi ke Tanah Suci, aku harus membawamu ke Paman Liu Xiao. Aku yakin dia akan memujamu. Kenapa begitu? Yun Ce merapikan ekspresinya. Haruskah aku bersikap riang sepanjang hari dan malam juga? Hehe, kau akan tahu saat waktunya tiba. Hua Caili menyeringai dan tidak memberi Yun Ce jawaban, meskipun kegembiraannya tiba-tiba melonjak. Jika mereka bisa memenangkan hati seorang imam besar, maka hubungan mereka akan menghadapi lebih sedikit perlawanan. Yun Ce tampak berpikir, bagaimana dengan kepala pendeta? Aku belum banyak mendengar tentangnya. Kepala pendeta adalah orang yang paling misterius dan serius di antara semuanya. Jelas dari uraian dan nada bicara Hua Caili bahwa hubungannya dengan kepala pendeta adalah yang terlemah di antara semua pendeta tinggi. Aku jarang bertemu dengannya saat berada di Tanah Suci, dan pada kesempatan saat kami bertemu, dia tidak pernah berinteraksi denganku kecuali aku berinteraksi dengannya terlebih dahulu. Setelah itu, aku memutuskan untuk mengabaikannya. Jelaslah bahwa Hua Caili dicintai di Tanah Suci. Lagi pula, 4 imam besar merupakan eksistensi yang bahkan melampaui 6 kerajaan dan 7 dewa, dan hanya tunduk kepada Kaisar Yuan itu sendiri. Apakah kepala pendeta tidak punya nama atau gelar sendiri? Tanya Yun Ce. Kurasa tidak, jawab Hua Caili. Bahkan Nenek Lingxian dan yang lainnya memanggilnya kepala pendeta. Tapi, pernah suatu kali kepala pendeta meminta bertemu saat aku mengucapkan selamat tinggal pada Paman Kaisar Yuan. Aku tidak yakin, tapi kurasa Paman Kaisar Yuan memanggilnya, Da Huang. Alis Yun Ce berkedut tak kentara. Da Huang adalah nama yang aneh. Nama itu sama sekali tidak memiliki kekuatan seperti yang lain. Benar. Yun Ce mengangguk dengan berpura-pura serius. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan bahwa Kaisar Yuan hanya menciptakan 7 inti ilahi. Kalau begitu, bagaimana keempat imam besar mewarisi kekuatan mereka? Hah, mewarisi? Hua Caili menatapnya dengan heran. Keempat imam besar itu mirip dengan Paman Kaisar Yuan karena mereka telah ada sejak awal abis. Mereka menciptakan abis bersama Paman Kaisar Yuan dan terus ada hingga hari ini. Kamu tidak tahu, Kakak Yun. Rumor-rumor itu benar. Yun Ce memasang ekspresi heran. Abis sudah ada selama lebih dari 1 juta tahun, dan kupikir tidak ada seorang pun selain Kaisar Yuan yang mungkin bisa hidup selama itu. Itulah sebabnya kupikir kekuatan imam besar diwariskan dari generasi ke generasi ketika kau berbicara tentang warisan asal-usul ilahi. Dengan asumsi bahwa informasi Hua Caili akurat, maka apa yang disebut 4 imam besar itu benar-benar 4 dewa sejati kuno. Menurut catatan, debu jurang itu sangat mengerikan ketika Kaisar Yuan pertama kali turun ke dunia ini. Bahkan dewa sejati pun tidak dapat menghindari kematian karenanya. Karena 4 imam besar berhasil selamat, mereka pasti sangat kuat, bukan? Tanya Yun Ce penuh harap. Karena Hua Qingying ada di dekatnya, Yun Ce tidak pernah menyelidiki Hua Caili mengenai abis atas kemauannya sendiri. Dia selalu menanyakannya setelah Hua Caili dituntun untuk membocorkan informasi itu sendiri. Tentu saja. Hua Caili berdiri berjinjit dan mendekati Yun Ce, dan berbisik, aku pernah bertanya pada ayah apakah dia bisa mengalahkan Nenek Lingxian, dan kau tahu apa yang ayah katakan. Dia berkata, lupakan saja dia, bahkan Dewa Shenluo, dewa sejati terkuat dari 6 kerajaan, tidak akan mampu mengalahkan Nenek Lingxian. Aku benar-benar terkejut saat mendengar ini. Bagaimanapun, Nenek Lingxian adalah wanita yang lembut. Berbeda dengan keyakinan Hua Caili, Yun Ce sama sekali tidak terkejut mendengar hal ini.
Seseorang yang menjadi dewa sejati melalui kultivasi dan yang secara paksa menjadi dewa sejati melalui pewarisan asal-usul ilahi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, belum lagi yang terakhir harus kehilangan sebagian besar masa hidupnya. Mereka berjalan perlahan dan tidak tergesa-gesa, secara bertahap semakin dekat ke kerajaan dewa penghancur surga. Dunia abis sangat besar, berwarna putih keabu-abuan, dan tak berujung. Namun, rasanya seperti mereka berdua adalah satu-satunya yang ada di dunia ini. Hal ini berlaku dua kali lipat bagi Hua Caili, yang tergila-gila pada Yun Ce semakin hari semakin bertambah. Sampai-sampai dia sering lupa bahwa Hua Qingying ada. Begitu kita melewati wilayah di depan kita, kita akan memasuki wilayah bawahan kita. Mereka adalah negara bawahan atau sekte bawahan. Setiap tahun, mereka akan menyerahkan kristal jurang dalam jumlah yang cukup sebagai biaya atas perlindungan kita. Setiap 10 tahun, seseorang dikirim untuk membangun kembali penghalang yang mengisolasi debu jurang. Terkadang, kita juga akan merekrut praktisi muda yang berbakat ke dalam kerajaan dewa penghancur surga. Suara Hua Caili tiba-tiba terhenti. Dia menatap ke depan dengan ekspresi terkejut dan curiga di wajahnya. Ada apa? Yun Ce meliriknya. Aura ini, dia melepaskan persepsi ilahinya, dan kecurigaannya berubah menjadi keyakinan, itu aura King Xiao. King Xiao. Dia adik bungsuku. Hua Caili meraih pergelangan tangan Yun Ce. Meskipun dia yang termuda, usianya sudah 4.800 tahun. Aku tidak menyangka dia ada di sini. Berusia 4.800 tahun, yang termuda. Hua Caili membangkitkan keilahiannya pada usia 10 tahun. Hua Fusen, sang dewa sejati, sungguh seorang yang berbakti. Ayo kita temui dia, Kakak Yun. Hua Caili baru saja akan berdiri ketika Yun Ce menariknya, tunggu. Ketika Hua Caili berbalik untuk menatapnya, dia menjelaskan, lebih baik jika hubungan kita dirahasiakan untuk saat ini. Aku mengerti, Hua Caili berkata dengan serius sebelum Yun Ce dapat menjelaskan lebih lanjut. Jika kita segera mempublikasikan hubungan kita, kita akan mencabik-cabik martabat kerajaan Dewa Shenluo dan menghancurkan reputasi ayah dan kerajaan Dewa Penghancur Surga. Itulah sebabnya ayah adalah orang yang harus mendengar ini terlebih dahulu. Dia berhak mendapatkan waktu untuk menerima, berpikir, dan menanggapi situasi ini dengan tepat. Pernyataannya jelas dan logis. Dia tahu apa yang terjadi dalam hubungan mereka sejak awal. Meski begitu, tekadnya tidak goyah. Senang mendengarnya. Yun Ce tersenyum dan terdiam sekali lagi. Bersama-sama, mereka terbang menuju kota di depan mereka. King Xiao adalah anak laki-laki yang lembut dan penurut. Dia baru berusia 4 atau 5 tahun ketika aku kembali ke kerajaan dewa pada usia 10 tahun. Dia sangat manis, dan aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Namun, entah mengapa, ayah tampaknya tidak begitu menyukainya. Kata-kata Hua Caili membuat sudut bibir Yun Ce melengkung membentuk senyum misterius. Ah, itu berarti wajah asli adikmu berbeda dari yang kamu kenal. Hah. Hua Caili tidak mengerti apa maksudnya. Tidak lama kemudian, aura yang dicari Hua Caili telah memasuki jangkauan penglihatan mereka. Auranya begitu kuat, begitu mencolok ditunjukkan, sehingga tidak mungkin untuk tidak diperhatikan. Yun Ce menghentikan langkahnya dan berkata, jika kamu menuju ke sana sekarang, kamu mungkin bisa melihat wajahnya yang lain. Hua Caili berpikir sejenak sebelum menarik auranya. Kemudian, dia menyelinap maju tanpa suara. Pes! Terdengar suara keras saat sebuah siluet terlempar sejauh 10 meter oleh sebuah tamparan. Diikuti oleh teriakan marah, dasar kamu pengkhianat. Pria yang ditampar itu berpakaian anggun dan memancarkan aura yang kuat. Jelas bahwa dia memiliki kekuatan dan kedudukan yang besar. Meskipun demikian, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kemarahan atau kebencian di wajahnya. Dia buru-buru berdiri, tetapi alih-alih berdiri, dia setengah berlutut di lantai dan memohon dengan lemah lembut, tolong tenanglah, anak Dewa Xiao. Yi ini tidak akan pernah berani tidak menghormatimu bahkan jika keberanianku tidak mengenal batas. Para tetua dan murid di sekitarnya semuanya memasang ekspresi jelek, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju dan membela pemimpin sekte mereka. Hah! Hua King Xiao perlahan berjalan mendekati pria parubaya yang berlutut dan menatapnya. Begitukah? Lalu mengapa kamu memberikan kristal jurang merah tua itu kepada ayahku alih-alih memberikannya kepadaku secara langsung? Tahukah kamu bahwa ayahku memberikan kristal jurang itu kepada wanita jalang itu, Hua Lianxi? Tidak, tidak. Master Sekte Yi buru-buru menjelaskan, Yi ini secara khusus menyebutkan bahwa kristal jurang akan dikirimkan kepadamu, anak dewa, tapi... Bang! Hua King Xiao mengayunkan kakinya lagi dan menendang Master Sekte Yi ke tanah. Bodoh! Matanya ganas, dan kata-katanya diukir menjadi bilah pedang seperti Master Sekte Yi. Semua persembahan masuk ke perbendaharaan, dan begitu sesuatu masuk ke perbendaharaan, hanya ayah dan penguasa pedang yang dapat memutuskan distribusinya. Satu kristal jurang merah tua sama nilainya dengan kristal jurang biasa seberat 50 kg, dan kamu pikir mereka akan memberikannya padaku.
Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Sepertinya kamu lupa siapa orang yang memfasilitasi masuknya sekte bobrokmu ke kerajaan dewa kita, Master Sekte Yi. Tidak, anak Dewa Xiao. Aku tidak akan pernah melakukannya. Master Sekte Yi menggigil seperti daun, takut menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Aku akui bahwa aku belum memikirkan hal-hal mengenai kristal jurang merah tua. Aku akui bahwa aku pantas menerima 10.000 kematian. Aku hanya memohon agar kamu menunjukkan belas kasihan dan membiarkan penghalang kami tidak tersentuh, atau banyak orang akan mati oleh debu jurang. Lelaki tua yang berdiri di belakang Hua King Xiao mengerutkan kening. Ia memang mengerutkan kening sejak awal. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Dia membawa sebilah pedang kuno. Pedang itu menandainya sebagai seorang pelayan pedang. Hua King Xiao menatapnya dengan dingin, kita hanya kenalan, jadi aku tidak sekejam itu sampai menghukum mati seluruh sekte. Anak dewa ini akan memberimu satu kesempatan, Master Sekte Yi. 100 tahun. Dalam 100 tahun, kamu harus menemukan kristal jurang merah tua untukku. Aku tidak peduli apa yang harus kau lakukan untuk mendapatkannya, memburunya di kabut tak berujung, membelinya, mencurinya, membunuh demi mendapatkannya, tetapi kamu harus memberiku kristal jurang merah tua sebelum 100 tahun berlalu, mengerti? Kepahitan yang mendalam melintas di wajah Master Sekte Yi, tetapi dia tidak berani membantah Hua King Xiao. Dia menjawab dengan kepala tertunduk, sesuai perintahmu. Aku akan melakukan yang terbaik. Bagus. Juga, Hua King Xiao tiba-tiba berbalik dan menatap seorang wanita cantik yang bersembunyi di ujung kerumunan. Dia menatap Master Sekte dengan ekspresi sangat khawatir dan takut. Putrimu tampak baik. Aku ingin dia menjadi penghangat tempat tidurku malam ini. Master Sekte Yi tiba-tiba mendongak, ekspresinya yang kesakitan dan ketakutan langsung berubah menjadi sesuatu yang tak terlukiskan. Anak Dewa Xiao, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan putriku, jadi kumohon. Pes. Terdengar suara ledakan keras, dan Master Sekte Yi terpental lagi. Hua King Xiao melambaikan tangannya dengan santai sambil menyeringai menghina. Dasar bajingan. Merupakan kehormatan bagimu bahwa anak dewa ini menganggap putrimu layak, dan kamu akan menolak tawaran baikku. Kurasa kamu ingin mati setelah. Tiba-tiba, dia memotong pembicaraan. Pandangannya menjauh. Ia melihat seorang wanita berjalan perlahan ke arahnya. Sosoknya ramping, dan ia mengenakan gaun putih polos. Ia tidak mengenakan perhiasan apapun. Meski begitu, kecantikannya tetap mencuri jiwanya dalam sekejap. Dia mengenakan cadar putih yang menutupi separuh wajahnya, tetapi kulitnya seperti batu giok, dan matanya seperti bintang. Mereka bersinar seperti cahaya ilahi yang paling indah di dunia. Dia tercengang beberapa saat. Kemudian, dia menelan ludah dan berkata dengan nafsu yang tak tersamar, memikirkan bahwa kota kecil ini akan memiliki kecantikan seperti. Suaranya melemah, dan nafsu yang tak terkendali dalam pupil matanya dengan cepat berubah menjadi keraguan, lalu menjadi ketakutan yang mutlak. Lelaki tua di belakangnya juga pucat pasi. Rasa terkejut dan ragu membuatnya tidak bisa menggerakkan ototnya sedikitpun. Hua King Xiao, Hua Caili berkata dengan dingin, sejak kapan kamu menjadi anak Dewa Xiao? Suara Hua Caili merdu bagaikan suara langit meskipun terhalang gunung es. Namun, saat ini Hua King Xiao sedang tidak ingin menikmatinya. Ia begitu takut sehingga tidak mengherankan jika jiwanya benar-benar meninggalkan tubuhnya. Ia tergagap. Itu adalah sebutan yang paling dikenalnya, namun butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikannya seolah-olah ada yang mencengkeram tenggorokannya, kakak perempuan. Hua Caili melambaikan tangannya, dan energi mendalam yang tak terlihat melesat di udara. Pes. Tamparan itu beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Hua King Xiao menjerit keras, ludah berdarah dan gigi beterbangan di mana-mana. Dia jatuh beberapa kilometer jauhnya dan menggeliat tak terkendali di tanah, tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Master Sekte Yi dan semua orang di sekte itu merasa seperti sedang bermimpi. Mereka bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam. Hua Caili menoleh dan berkata dengan nada yang lebih dingin, ingatlah untuk memanggilku, Yang Mulia, mulai sekarang. Kamu tidak lagi berhak memanggilku kakak perempuan. Sambil membelakangi lelaki tua itu, dia memanggil, Penatua Chen. Lelaki tua yang membawa pedang itu perlahan berlutut di tanah, budak tua ini tahu kejahatannya, tolong hukum aku Yang Mulia. Bawa dia ke paviliun disiplin dan serahkan diri kalian, sebelum aku memberitahu pastor tentang hal ini, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Sesuai perintahmu. Lelaki tua itu tak berani membuang sepatah kata pun. Juga, sekte ini akan dibebaskan dari semua persembahan selama 1000 tahun mendatang. Tidak seorang pun akan menyentuh orang-orang ini. Pergilah begitu penghalang itu dibangun kembali. Hua Caili sudah jauh saat dia menyelesaikan kalimatnya. Lelaki tua itu tidak berani bangun bahkan setelah wanita itu menghilang di cakrawala. Namun, ia menahan rasa kaget yang amat sangat. Aura dan tekanan ini, mungkinkah dia, sudah menjadi setengah dewa?
Aku sangat marah, marah. Hua Caili memegang tangan Yun Ce dan mengayunkannya maju mundur setidaknya belasan kali. Namun, dia tidak merasa puas sampai dia menggigit pergelangan tangan Yun Ce cukup keras hingga meninggalkan bekas gigi yang jelas. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Ah, Yun Ce meringis dengan berlebihan. Bukan aku yang membuatmu marah. Kenapa kamu menggigitku? Huff. Hua Caili masih belum tenang, jika suatu hari kau membuatku marah seperti dia, aku bersumpah akan menggigitmu, kamu dengar aku. Seluruh rambut di tubuh Yun Ce langsung berdiri. Dia anak yang baik dan lembut, jadi mengapa dia berubah menjadi seperti ini? Dibandingkan dengan kemarahannya, dia lebih merasa kesedihan. Yun Ce menghiburnya dengan lembut, kamu terkejut karena kamu masih terlalu muda. Terlalu tidak berpengalaman. Kebanyakan orang memiliki wajah yang berbeda di tempat yang berbeda. Percayalah, mereka sangat berbeda sehingga kamu tidak akan percaya itu mungkin. Hua Caili mendongak menatapnya, apakah kamu juga mempunyai wajah lain, Kakak Yun? Tentu saja. Yun Ce mengangkat alisnya, wajahku yang satu lagi sangat menakutkan, tahu. Oh. Namun Hua Caili tampak bersemangat. Ia menangkup wajah pria itu dengan kedua tangannya dan meremasnya pelan, seberapa menakutkan. Tunjukkan padaku. Ahem. Yun Ce berubah serius dan memasang tatapan mata yang tajam. Aku pernah memerintahkan pembantaian seluruh wilayah tanpa berpikir dua kali. Aku juga telah membantai jutaan orang mengakibatkan darah mengalir seperti sungai darah dan meneror puluhan ribu wilayah. Wah, luar biasa. Hua Caili memainkan peran pendukung dengan sempurna saat dia bertanya, apakah itu berarti kamu salah satu dari dewa iblis yang digambarkan dalam buku catatan? Yun Ce mengangguk dengan serius. Itu deskripsi yang akurat. Namun, aku lebih suka orang lain memanggilku Tuan Iblis. Puff. Hua Caili tidak tahan lagi dengan ekspresi serius dan tegas Yun Ce dan tertawa terbahak-bahak. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah melupakan kemarahannya. Apakah itu lucu bagimu? Yun Ce memasang ekspresi tak berdaya, wajahku yang lain adalah dewa iblis. Apakah kamu tidak takut? Takut. Aku sangat takut. Hua Caili melingkarkan lengannya di pinggangnya dan tersenyum ke matanya, jadi, Master Iblisku yang terkasih, kapan kita akan membawa bencana ke dunia? Bab 2063, Kerajaan Dewa Penghancur Surga. Yun Ce berpikir sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum, masih terlalu dini untuk membuat bencana ke dunia. Aku harus mengurus calon ayah mertuaku terlebih dahulu. Jika aku bahkan tidak bisa mengurus putri ilahi penghancur surga sepenuhnya, lalu bagaimana aku bisa berharap untuk membuat bencana di seluruh dunia? Hua Caili mencubit pinggangnya dan menegurnya dengan suara malu-malu, kamu melakukan semua itu padaku, dan kamu bilang itu tidak cukup. Huff. Jika ayah tahu tentang hal-hal buruk yang kamu lakukan padaku, aku yakin dia akan mematahkan kakimu. Apakah sudah terlambat untuk berbalik dan lari? Yun Ce berpura-pura takut. Hua Caili mencondongkan tubuhnya ke depan dan memeluknya lebih erat, hehe, tentu saja. Bahkan jika kamu lari, aku yakin bibiku akan menangkapmu seperti elang. Yun Ce mendesah seolah khawatir akan masa depannya, tetapi dia menyingkirkan ekspresi palsunya dan berkata dengan lembut dan tegas, sejujurnya, aku sama sekali tidak takut. Bahkan jika ayahmu berencana untuk mematahkan kakiku, tidak apa-apa. Selama kamu bersamaku, Caili, aku bisa menghadapi siapapun dan melakukan apapun tanpa rasa takut. Aku tahu. Pernyataan romantisnya langsung membasahi mata Hua Caili. Jadi, tanya Yun Ce, kamu tidak marah lagi, kan? Ah! Hua Caili berkedip sekali sebelum memukulnya pelan, aku tidak marah saat melihatmu. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu akan menghiburku. Bayangkan betapa bingungnya aku saat kamu mulai menyebut dirimu sebagai Master Iblis entah apa. Dia menempelkan wajahnya ke dada lelaki itu, seolah menahan tawa. Jadi, jika kamu marah lagi di masa depan, bagaimana kamu ingin aku menghiburmu? Tanya Yun Ce. Hua Caili berpikir sejenak sebelum mendongak, aku ingin bermain salju. Baiklah. Yun Ce mengangkat tangannya, dan salju langsung turun dari langit. Hanya butuh beberapa saat bagi salju tebal untuk menyelimuti mereka. Hua Caili berteriak kegirangan dan melepaskan Yun Ce. Dia lalu melompat ke salju yang bersih dan murni. Dia melepas sepatunya dan melepas kaus kakinya. Dia mulai menginjak salju dan meninggalkan banyak jejak kaki. Setelah bermain sebentar, dia membiarkan dirinya terjatuh terlentang di atas salju. Saat dia berbaring di sana terbungkus dalam kepompong es dan kemurnian, dia mendesah puas dan berkata, andai saja semua hal di dunia ini semurni dan sesederhana salju. Untuk sesaat, Yun Ce tersentuh oleh ucapannya. Ya, kalau saja semua orang dan segala hal dalam hidup sesederhana itu. Hua Caili berbaring di atas salju dengan mata menyipit dan kakinya yang halus dan lembut, bahkan lebih pucat daripada salju di sekitarnya, berayun maju mundur seperti lengkungan terindah di dunia, menciptakan bidang-bidang salju. Yun Ce memperhatikannya, tatapannya perlahan kosong seiring berjalannya waktu.
Sebelum dia menyadarinya, dia meraih kaki-kakinya yang sempurna dan merasakan kelembutannya. Rasanya gatal. Hua Caili tertawa kecil sebelum mendorong kakinya ke pangkuan Yun Ce. Dia merasakan jari-jarinya meluncur di lekuk betisnya yang halus dan indah. Yun Ce tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Dia telah membangun benteng yang tak tergoyahkan jauh di dalam jiwanya sejak awal, namun perasaan ketertarikan yang semakin meningkat ini terjadi semakin sering tanpa disadarinya. Dia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri. Sekalipun hatinya harus hancur, dan jiwanya harus tercabik-cabik, dia tidak boleh. Pikirannya masih kacau ketika sebuah suara manis terdengar di samping telinganya, dan dia mendapati dirinya terjepit di salju oleh Hua Caili. Tatapan mata mereka bertemu. Matanya yang indah tampak seperti asap, beriak-riak yang dapat menenggelamkan jiwa seseorang. Bibirnya yang seperti giok ditekan ringan membentuk senyum yang begitu indah seperti bunga yang baru mekar. Namun, itu belum semuanya. Senyumnya juga manis dan seksi dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh ribuan bunga. Sebuah keistimewaan yang hanya diperuntukkan baginya. Dia tidak bangun. Masih menjepit Yun Ce di salju, matanya bersinar terang saat dia berbisik dengan suara menggoda yang seharusnya tidak dimiliki oleh putri ilahi penghancur surga, aku menginginkannya di salju hari ini. Salju berkumpul, dan dinding salju menyelimuti tempat mereka berada. Kilauan salju yang dibiaskan menyerupai cahaya pertama bulan. Begitu suci, begitu murni, sehingga noda di balik cahayanya terekspos hingga ke detail terkecil. Kerajaan ilahi malam abadi. Pintu-pintu aula perlahan terbuka dan menjadi gelap. Ini adalah aula utama kerajaan ilahi malam abadi, namun sangat gelap dan sunyi sehingga bisa dibilang seperti neraka. Bahkan seorang dewa setengah akan menahan napas karena dinginnya aula itu. Seorang wanita melangkah perlahan ke aula. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya berlumuran darah kotor. Meski begitu, langkah kakinya ringan, dan dia berusaha menjaga auranya yang lemah tetap stabil. Di tengah keheningan yang menyesakkan, dia berhenti dan perlahan berlutut, Wu Yi, ingin bertemu denganmu, ibu. Suara mendesing. Tirai hitam pekat terbelah dua, dan gelombang kejut dahsyat menghantam tubuh Shen Wuyi. Darah menyembur keluar dari bibirnya saat dia membanting pintu aula. Dan kupikir kamu sudah pergi selamanya, Wuyi. Berani sekali kamu. Bahkan kamu, mulai tidak patuh padaku. Suaranya serak dan parau, bagaikan logam yang bergesekan satu sama lain, sedangkan kata-katanya cukup tajam hingga dapat menusuk organ dalam seseorang. Wanita itu terluka parah sejak awal, jadi butuh waktu yang sangat lama baginya untuk bangkit berdiri. Namun, dia tidak berteriak kesakitan. Bahkan sedikit pun tidak. Sebaliknya, dia berlutut di lantai dan berkata, Wuyi terlambat selama 194 jam. Wuyi bersedia menerima hukuman apapun atas keterlambatannya. Wuyi hanya meminta agar ibu mengizinkan saya mengatakan. Diam. Suara mengerikan menusuk telinganya, apapun alasanmu, ini pertama kalinya kamu tidak menaati perintahku. Kalau terus begini, kamu hanya akan menjadi Shen Wuking lainnya. Wuyi sama sekali tidak berpikir seperti itu, kata Shen Wuyi mendesak, ibu adalah satu-satunya keluarga Wuyi di dunia ini. Oleh karena itu, hati dan jiwa Wuyi hanya untuk ibu saja. Wuyi tidak akan pernah. Menyingkirlah dari hadapanku. Kamu akan segera tahu akibat dari ketidakpatuhanmu. Sesuai perintahmu, ibu. Shen Wuyi memberi hormat dengan hormat. Tolong, tenangkan amarahmu, ibu. Kau seharusnya tidak melukai dirimu sendiri demi Wuyi. Pergi. Sebuah lolongan serak yang bahkan dapat membuat hantu ketakutan pun meletus. Shen Wuyi tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia memberi hormat sekali lagi sebelum menyeret tubuhnya yang berlumuran darah keluar dari aula Dewa Malam Abadi. Dia belum lama meninggalkan pintu masuk ketika seorang wanita mengenakan pakaian hitam turun dari langit. Dia langsung menyuarakan kekhawatirannya saat melihat Shen Wuyi, apakah kamu baik-baik saja, Wuyi? Saat ini, aura Shen Wuyi sangat lemah. Jelas dia baru saja mendapat beberapa luka baru. Wanita itu segera menyadari apa yang sedang terjadi dan memasang ekspresi rumit. Bibi Yuluan. Sikap Shen Wuyi sangat baik bahkan saat dia terluka parah. Wuyi telah membuat ibu marah karena keterlambatannya. Tolong tenangkan dia jika kamu bisa. Jika ibu terluka karena Wuyi tidak akan bisa tenang. Dia tidak mengeluh, membela diri, atau memohon penghiburan. Permohonannya sepenuhnya atas nama ibu yang baru saja menyakitinya. Shen Wu Yuluan mengangkat tangannya dan meremas pergelangan tangan Shen Wuyi. Kamu baru saja bertemu ibu di saat yang buruk. Dia akan segera pulih. Sembuhkan lukamu dan jangan khawatir tentang apapun. Ya, terima kasih, Bibi Yuluan. Shen Wuyi perlahan menjauh, dan Shen Wu Yuluan memperhatikan punggungnya sambil mendesah tanpa suara di bibirnya. Dia tidak tahu bahwa kekhawatiran, kesedihan, dan rasa malu di mata Shen Wuyi telah lenyap begitu dia berbalik. Segala sesuatu yang terbentang di bawah kelopak matanya yang terkulai, adalah ketenangan yang menyerupai genangan air mati. Yuluan meminta bertemu, Yang Mulia. Masuk.
Shen Wu Yuluan melangkahkan kaki ke dalam aula suci yang gelap dan menyesakkan. Begitu dia sudah cukup dekat dengan tirai, dia membungkuk dan berkata, "Saya punya berita bagus, Yang Mulia." "Bicaralah." Kata itu sangat pendek, namun suaranya melengking seperti logam yang merobek logam. Bagi kerajaan dewa lainnya, merupakan kehormatan yang tak tertandingi untuk dapat bertemu dengan dewa. Tetapi di sini, di kerajaan malam abadi, itu bagaikan mimpi buruk terburuk yang tidak dapat dibayangkan. Shen Wu Yuluan mengangkat sebuah kotak giok. Kotak itu terbuka dan memperlihatkan cahaya gelap murni dari batu obsidian. Suara napas berat itu memengaruhi keheningan aula sesaat. Kemudian, badai melesat keluar dari balik tirai dan menyambar kotak giok yang dipegang Shen Wu Yuluan. Raungan gemetar segera datang dari kegelapan, kristal penghilang kejahatan obsidian yang sempurna. "Ya." Shen Wu Yuluan langsung menyatakan, "Selama beberapa tahun terakhir, kami telah mencari kristal penghilang kejahatan obsidian yang sempurna di 6 kerajaan dewa, tetapi semuanya rusak. Namun, Wu Yi cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang obsidian setengah dewa selama petualangannya di kabut tak berujung. Binatang obsidian bukanlah binatang buas yang terkikis menjadi binatang buas jurang oleh debu jurang. Sebaliknya, itu adalah binatang buas jurang murni yang diciptakan murni dari debu jurang. Namun, binatang buas seperti itu hanya dapat ditemukan jauh di dalam kabut tak berujung, dan mereka sangat langka. Tentu saja, mereka jauh lebih kuat daripada binatang buas jurang biasa dengan tingkat kultivasi yang sama. Kristal penghilang kejahatan obsidian hanya dapat ditemukan pada binatang obsidian tingkat tinggi. Wu Yi telah melampaui target yang kau tetapkan untuknya 3 kali lipat, tetapi dia tetap berada di dalam kabut tak berujung untuk memburu binatang obsidian. Dengan kultivasi Wu Yi saat ini, dia hampir tidak bisa menghadapi binatang obsidian. Jika dia menyerang terlalu keras, ada kemungkinan dia bisa merusak kristal jurang di dalamnya. Jika dia menahan diri, maka dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Wu Yi melawan binatang obsidian selama setengah bulan berturut-turut dan terluka parah setidaknya selusin kali. Baru pada saat itulah dia akhirnya berhasil mengalahkannya. Shen Wu Yuluan menghela napas. Mungkin berkat ketulusan Wu Yi, binatang obsidian itu tidak hanya memiliki kristal penghilang kejahatan obsidian, tetapi juga tanpa cacat. Wu Yi baru saja mengambil kristal itu ketika aku menemukannya. Namun, dia terluka parah. Karena khawatir dia tidak dapat mencegah kecelakaan dalam kondisinya, dia menyerahkan kristal itu kepadaku untuk diamankan. Begitu kami kembali, dia berlari untuk memohon maaf kepadamu meskipun kondisinya buruk. Satu-satunya jawaban yang didapatnya adalah keheningan yang menyesakkan. Sambil mengangkat kepalanya sedikit, Shen Wu Yuluan memaksakan diri untuk melanjutkan, "Dengan ini, kami telah mengumpulkan 4 dari 6 harta karun yang disebutkan dalam kitab rahasia. Hari di mana Anda dapat melihat cahaya lagi sudah dekat, Yang Mulia." Aura kristal obsidian menghilang. Jelas, Dewa Malam Abadi telah menyimpannya. Apa yang kamu tunggu? Kirim para budak dan kumpulkan 2 harta karun yang tersisa secepatnya. Dewa Malam Abadi tidak memberikan pujian atau sanjungan. Bahkan, nada suaranya tetap dingin seperti sebelumnya. "Sesuai perintahmu," jawab Shen Wu Yuluan dan melangkah mundur. Sedikit ekspresi perlawanan muncul di wajahnya, tetapi dia akhirnya memaksakan diri untuk berkata, "Yang Mulia, alasan Wu Yi pulang terlambat adalah demi kristal penghapus kejahatan obsidian. Harta karun sebelumnya ditemukan berkat usahanya yang tanpa pamrih dan hampir bunuh diri. Dia benar-benar memandang hidupmu jauh lebih besar daripadanya. Apakah kamu membelanya?" Suara serak itu terdengar tenang kali ini, tetapi langsung menghilangkan ketenangan Shen Wu Yuluan. "Tidak, Yuluan hanya tidak tahu terima kasih." Tirai terbelah dan gelombang kejut menghantam tepat di wajah Shen Wu Yuluan. Suara tulang pipinya yang patah bergema di seluruh aula. Tidak ada yang lebih kubenci selain pengkhianatan, dan apa langkah selanjutnya setelah ketidakpatuhan? Pengkhianatan. Tidak peduli apapun alasannya, pengkhianatan tidak akan dimaafkan. Shen Wu Yuluan menggigil saat dia berlutut di lantai. Dia bahkan tidak berani menyentuh lukanya saat dia memohon, "Tolong tenanglah, Yang Mulia. Aku seharusnya tidak berbicara tanpa berpikir. Pergilah. Beritahu Wu Yi bahwa dia dihukum, dan dia tidak diizinkan untuk melangkah keluar." "Sesuai keinginanmu, Yang Mulia." Shen Wu Yuluan perlahan mundur ke arah pintu ketika tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berhenti. "Yang Mulia, ada satu hal lagi yang harus kulaporkan. Akhir-akhir ini, ada rumor yang beredar antara kabut tak berujung dan wilayah sekitarnya. Mereka mengklaim bahwa seseorang yang menyebut dirinya, Kaisar Kabut, telah muncul di kabut tak berujung. Kamu pikir masalah sepele seperti ini pantas mendapat perhatianku?" Enyah. Shen Wu Yuluan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia keluar dari pintu dan meninggalkan aula suci. Bahkan setelah dia pergi, dia menundukkan kepalanya untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak berani melihat ke atas karena dia takut bahwa Sang Dewa Malam Abadi akan mendeteksi kebencian yang terkubur di dalam matanya dengan inderanya yang mengerikan. Aula suci kembali sunyi,
Tetapi kehadiran kristal penghapus kejahatan obsidian muncul kembali tidak lama setelah Shen Wu Yuluan pergi. Telapak tangan yang layu menyentuh kristal yang berkilau itu berulang kali. Rasanya hampir serakah. Di samping tangannya terletak sebuah buku tebal dan berat. Buku rahasia. Buku itu dikelilingi oleh debu jurang. Shen Wu kembali ke kamar tidurnya. Suasananya dingin dan gelap, persis seperti aula suci. Meskipun dia adalah Dewi Malam Abadi, tidak ada seorang pun yang melayaninya atau memenuhi kebutuhannya. Langkah kakinya pelan. Seolah-olah dia mengukur setiap langkah yang diambilnya dengan sebuah alat sebelum melangkah. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan cermin perunggu dan mengamati pantulan dirinya yang redup dalam diam. Siapakah aku? Siapa saya? Bakatku melampaui siapapun yang pernah kutemui. Hatiku dan jiwaku menolak untuk tunduk pada siapapun. Dan kecerdasanku, untuk berpikir bahwa hal itu bisa begitu gila. Bagaimana mungkin orang sepertiku tidak memiliki masa lalu di dunia ini? Dan, dia mengangkat tangannya. Jari-jarinya tampak seperti dipahat dari batu giok, tetapi di ujung jarinya yang sempurna itu ada debu jurang. Bagaimana saya bisa mengendalikan debu jurang? Di luar pintu, sebuah kehadiran yang familiar mendekat ketika sebuah suara terdengar, "Wu Yi, bolehkah aku masuk?" Debu jurang di ujung jarinya menghilang, dan ekspresi kosongnya diwarnai oleh kelemahan yang berasal dari luka-lukanya, dan sedikit kesedihan sekali lagi, "Silakan masuk, Bibi Yuluan." Shen Wu Yuluan memasuki ruangan dan segera melangkah ke samping Shen Wu Yi. Setelah menyapu auranya dengan lembut melewati Shen Wu Yi dan sedikit rileks, dia berkata, "Wu Yi, Yang Mulia ingin aku memberitahumu bahwa kamu dihukum selama 3 bulan. Hah? Shen Wu Yi mendongak dengan terkejut. Apakah itu, hukuman ibu? Ya. Shen Wu Yuluan mengangguk sambil tersenyum tipis. Yang Mulia marah, tetapi semua orang tahu bahwa kamu mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Yang Mulia sendiri menyadari hal ini. Hanya saja pada akhirnya dia tidak dapat menoleransi segala bentuk pengkhianatan atau ketidakpatuhan. Itulah sebabnya dia memberimu hukuman ini. Shen Wu Yi mengatupkan bibirnya dan menenangkan diri sejenak. Kemudian, dia berkata dengan lembut, 10 kehidupan tidak cukup bagi Wu Yi untuk membalas kebaikan ibu. Wu Yi bersedia menerima hukuman apapun asalkan ibu bahagia. Gadis bodoh. Shen Wu Yuluan menepuk lengannya, aku hanya menyampaikan pesan dari Yang Mulia, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Beristirahatlah dengan baik. Dia memalingkan muka, matanya berkilat penuh perhatian dan perasaan rumit lainnya. Begitu mereka mendekati kerajaan Dewa Penghancur Surga, mereka dapat merasakan bahwa konsentrasi debu jurang berkurang drastis. Dari kejauhan, sebuah penghalang dapat terlihat turun dari titik tertinggi di langit ke seluruh kerajaan memisahkannya dari dunia luar. Penghalang isolasi kerajaan dewa benar-benar berbeda dari semua tanah kehidupan lainnya. Itu karena penghalang itu dibangun menggunakan kekuatan dewa sejati, dan dapat mengisolasi debu jurang dengan hampir sempurna. Penghalang itu membuat konsentrasi debu jurang di dalam kerajaan dewa menjadi tidak berarti. Yun Ce menghela napas kagum, reaksi yang wajar bagi seseorang yang melihat kerajaan dewa untuk pertama kalinya. Mereka bisa saja tiba di tempat tujuan lebih dari sebulan yang lalu. Namun, semuanya akan berada di luar kendali mereka begitu mereka kembali ke dunia nyata. Itulah sebabnya Hua Caili menyeretnya dalam berbagai perjalanan sampingan hingga mereka mendekati batas akhir yang ditetapkan oleh ayahnya, dan mereka tidak mampu menunda kepulangan mereka lebih lama lagi. Ini adalah kampung halamannya, namun Hua Caili tampak malu-malu untuk pertama kali dalam hidupnya. Apakah kamu takut? Dia berbalik dan menatap pria yang telah diputuskannya untuk hidup bersamanya selama sisa hidupnya. Sedikit, jawab Yun Ce dengan suara yang agak tenang. Aku juga. Hua Caili merasakan kenyamanan yang terpancar melalui tangannya dan mengeratkan genggamannya. Bab 2064, Dewa Hua Fusen. Yun Ce membalas genggaman Hua Caili dengan kuat dan berkata, ayahmu bukanlah orang yang kutakuti. Melainkan, pertunangan yang sudah diketahui oleh semua orang antara Putri Dewa Penghancur Surga dan Putra Dewa Shen Luo, yang dianugerahkan oleh Kaisar Yuan sendiri. Jika pertunangan itu dibatalkan, tidak ada cara untuk menghindari aib. Bahkan jika ayahmu marah besar, aku tidak apa-apa. Dia ayahmu, dan dia pantas marah atas namamu. Yang kutakutkan adalah, meskipun aku telah melakukan yang terbaik, pada akhirnya itu tetap akan menyakitimu. Hua Caili menggelengkan kepalanya, selama ayahku mengizinkan kita, aku bersedia menanggung rasa sakit apapun. Aku tidak akan takut bahkan jika aku dibenci, ditertawakan, atau dicemooh oleh semua orang. Tidak masalah. Sedangkan untuk Paman Kaisar Yuan, aku bisa menangis padanya setiap hari. Dia akan meleleh. Yun Ce tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Melihat penampilan dan temperamen Hua Caili, sangat bisa dimengerti bahwa Kaisar Yuan dan para imam besar memanjakannya hingga ke tulang-tulangnya. Namun, keadaan menjadi sangat berbeda ketika dua kerajaan dewa dan martabat Kaisar Yuan serta dekrit kekaisaran dipertanyakan. Lagi pula, meski ayahku terdengar seperti dewa yang perkasa dan menakutkan, dia sebenarnya sangat lembut.
Aku benar-benar tidak pernah melihatnya marah seumur hidupku. Yun Ce menjawab, rumor mengatakan, Dewa Huafusen setenang air danau yang tenang, dan ramah seperti angin musim semi. Meskipun dia seorang dewa, dia tidak meremehkan orang-orang di bawahnya dan memiliki teman baik di seluruh dunia. Ya, Hua Caili mengangguk setuju. Ayah memang punya banyak sekali teman. Kemanapun dia pergi, dia akan disambut oleh teman-teman dari semua lapisan masyarakat. Ngomong-ngomong, ayah punya 2 sahabat terdekat. Tahukah kamu siapa mereka? Yun Ce berpikir sejenak sebelum menjawab, menurut rumor, Dewa Huafusen, Dewa Shenluo, dan Dewa Penenun Mimpi adalah teman dekat yang akan mati untuk satu sama lain jika perlu. Benar sekali. Dia mendekat ke arah Yun Ce dan berbisik, apakah kamu tahu mengapa demikian? Sebelum Yun Ce sempat menjawab, dia berbisik dengan suara yang lebih pelan, itu karena Dewa Shenluo dan Dewa Penenun Mimpi adalah pengagum bibiku yang paling bersemangat saat mereka masih menjadi anak dewa, dan ayah adalah orang yang paling dekat dengannya. Mereka ingin lebih dekat dengan bibiku, itulah sebabnya mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan hati ayahku. Tentu saja, mereka memiliki hubungan yang baik, hehehe. Dia menyembunyikan tawa di balik tangannya. Jauh di atas langit, mata Hua Qingying terdiam. Dia berpura-pura tidak mendengar bisikan Hua Caili. Yun Ce dengan hati-hati melirik langit di atas kepala mereka sebelum merendahkan suaranya juga, ku dengar ada 3 anak dewa yang mengejarnya saat itu. Salah satunya adalah Pan Yuseng dari kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, bukankah dia mencoba untuk menjilat ayahmu? Hua Caili menjawab tanpa berpikir, menurut ayahku, Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu benar-benar hancur oleh bibiku saat mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Sejak saat itu, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk merayunya. Bahkan setelah dia menjadi dewa sejati, dia tidak bisa tidak bersikap aneh setiap kali bibiku ada di dekatnya. Pada saat inilah aura setengah dewa dengan cepat mendekati mereka dari depan. Yun Ce segera melepaskan tangan Hua Caili dan jatuh di belakangnya. Dia berbisik, ingat janji kita, Caili. Kita tidak ingin menempatkan ayahmu dalam posisi sulit sebelum kita siap menghadapi segalanya. Aku mengerti. Hua Caili menghela napas pelan, tekad perlahan menguat di matanya. Pemilik aura itu segera memasuki pandangan mereka. Dia adalah seorang wanita seperti peri yang mengenakan gaun putih. Para penghuni abis tersiksa oleh debu jurang sejak mereka lahir. Itulah sebabnya sebagian besar dari mereka memiliki wajah yang kasar dan berkulit gelap. Di sisi lain, orang-orang dari kerajaan dewa ini tampak seperti makhluk ilahi yang tinggal di alam surgawi. Perbedaan antara penampilan mereka seperti siang dan malam. Wanita di hadapan mereka akan sangat cantik bahkan di dunia Yun Ce. Kecantikan 1 dari 10.000 yang dapat menumbangkan negara hanya dengan penampilannya. Sayang sekali pancaran sinarnya hampir menghilang di hadapan bidadari bernama Hua Caili. Kakak perempuan. Awalnya, wanita itu hanya bisa menatap Hua Caili dengan tatapan tidak percaya. Kemudian, dia berteriak kegirangan dan menerkam ke arahnya. Lianzi. Hua Caili pun tersenyum senang. Aku pulang. Setelah sampai di Hua Caili, Hua Lianzi menatapnya dari atas ke bawah lagi, dan lagi. Dia tidak bisa mempercayai indranya meskipun dia tahu indranya tidak berbohong padanya. Kakak perempuan, bagaimana mungkin, kau sudah berada di alam kepunahan ilahi? Astaga! Seorang dewa setengah berusia 19 tahun. Lupakan kerajaan dewa, bahkan tanah suci akan terguncang oleh pencapaianmu untuk waktu yang lama. Ah! Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru membungkuk ke langit, Lianzi menyapa bibi. Maaf karena hampir lupa sopan santun, aku terlalu bersemangat. Tidak ada yang menjawabnya, tetapi Hua Lianzi jelas sudah terbiasa dengan hal ini. Dia menganggap keheningan sebagai jawaban dan segera meraih tangan Hua Caili, ayo kita temui ayah, kakak perempuan. Aku yakin dia akan sangat gembira saat mengetahui hal ini. Ah, tolong tunggu sebentar. Hua Caili menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Yun Ce, kakak Yun, ayo pergi. Aku akan membawamu ke paviliun pedang terlebih dahulu. Selama ini, perhatian Hua Lianzi tertuju pada Hua Caili. Baru sekarang dia mengamati Yun Ce dengan serius. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuatnya terhanyut dalam raut wajahnya untuk waktu yang lama. Matanya beriak dengan gelombang tidak rata dan tidak teratur. Tidak diragukan lagi bahwa penampilan Yun Ce sangat menarik bagi para wanita abis. Lagi pula, bahkan Hua Caili pun tenggelam di dalamnya. Meskipun auranya hanya seperti aura seorang master ilahi tingkat 3, satu tatapan pada wajahnya sudah cukup untuk membuat siapapun tahu bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Hua Lianzi berbicara lebih dulu, saya Lianzi, adik perempuan ke-2373 dari kakak perempuan. Saya juga pelayan pedangnya. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan Muda? Matanya yang bertanda pedang tidak pernah meninggalkan wajah Yun Ce saat dia berbicara. Dia sendiri tidak menyadari bahwa dia tertarik padanya.
Hua Caili dengan halus bergeser ke samping dan menghalangi pandangan Yun Ce dari Hua Lianzi. Nama kakak Yun adalah Yun Ce. Aku membawanya ke kerajaan dewa karena dia telah berjasa besar kepadaku selama masa percobaanku. Seorang master ilahi tingkat 3, yang telah memberikan bantuan besar kepada kakak perempuanku yang merupakan seorang dewa setengah. Dan nama Yun Ce. Lupakan 6 kerajaan dewa, dia tidak dapat mengingat satu pun faksi terkenal dengan nama keluarga Yun. Meskipun ragu, Hua Lianzi tidak bertanya lebih jauh. Dia mengangguk, seorang dermawan dari kakak perempuanku adalah dermawanku juga. Selamat datang di kerajaan dewa penghancur surga, Tuan Muda Yun. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Tidak apa-apa. Hua Caili buru-buru memotongnya dengan tatapan waspada di matanya. Kamu wanita yang sibuk, Lianzi. Kami tidak ingin merepotkanmu dengan hal-hal sepele. Akulah yang membawa kakak Yun pulang, jadi aku akan mengurusnya sendiri. Mulut Hua Lianzi terbuka, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tercengang. Pada saat inilah debu jurang yang tinggi di atas langit terbelah secara tiba-tiba. Kamu kembali, Caili. Suaranya sangat lembut. 3 kata, namun terasa seperti kabut abadi atau angin jernih yang menenangkan jiwa. Ruang di depan mereka sedikit terdistorsi, dan siluet putih mulai terlihat. Ia mengenakan jubah putih polos dengan rambut panjangnya diikat dengan gaya sederhana. Wajahnya tampan dan bersih, memiliki kemudahan seorang pemuda dan kehalusan seorang pria parubaya. Satu hal yang seharusnya ia miliki, kekuatan dan martabat tak terbatas dari seorang dewa sejati, tidak ditemukan dimanapun. Bagi orang yang tidak mengerti lebih jauh, mereka akan mengira bahwa dia hanyalah seorang tuan muda bangsawan yang lemah dan terlindungi. Kalau saja Hua Caili tidak memanggilnya, ayah, Yun Ce sendiri tidak akan percaya bahwa dia adalah dewa sejati, penguasa mutlak kerajaan dewa penghancur surga, Hua Fusen. Ayah. Meskipun Hua Caili takut dan khawatir karena alasan yang tepat, kerinduannya kepada ayahnya masih melampaui emosi negatifnya dalam sekejap. Sambil menangis, dia bergegas maju untuk memeluk ayahnya, hanya untuk dihentikan oleh dinding energi mendalam yang lembut begitu dia melangkah setengah langkah. Sudah berapa kali aku bilang padamu bahwa anak perempuan yang baik harus menjaga jarak dengan ayahnya. Apakah kalian bertiga? Hua Fusen tersenyum padanya. Mata dewa itu tampak seperti menyembunyikan lautan bintang yang memancarkan begitu banyak kegembiraan dan kekhawatiran sehingga hampir tumpah ke udara terbuka. Dia adalah dewa sejati dari kerajaan dewa, dan dia benar-benar melangkah keluar dari penghalang kerajaannya untuk menyambut Hua Caili secara langsung. Tidak perlu seorang jenius untuk melihat betapa dia memanjakannya. Ya. Hua Caili cemberut sedikit. Dan kamu bertingkah seperti orang tua meskipun kamu masih sangat muda. Hahaha. Hua Fuchen tertawa terbahak-bahak sebelum melangkah maju dan menepuk kepalanya, sambil mendesah. Bibimu yang bersikeras agar kamu mengikuti ujian ini. Aku akan senang jika ujian ini sedikit meningkatkan pemahamanmu tentang dunia, tetapi tidak disangka bahwa kamu mengalami terobosan besar dan mencabik-cabik sejarah abis. Dia berseru dengan heran, gembira, dan sedikit rasa penasaran. Bibimu bahkan memberitahuku bahwa kau telah menguasai pedang pertama dari 99 pedang penghancur surga. Mengatakan bahwa pencapaianmu melampaui pencapaianku sepenuhnya adalah pernyataan yang meremehkan. Aku sangat bangga padamu, putriku. Namun, aku mulai berpikir bahwa Dian Jiushi terlalu diuntungkan. Aku harus sedikit mengguncang Dian Rahu dan menambah jumlah hadiah pertunangan, hahaha. Senyum Hua Caili menghilang, dan dia melirik Yun Ce dengan gugup. Kemudian, dia berkata dengan tergesa-gesa, ayah, izinkan aku memperkenalkanmu seseorang. Dia adalah Yun Ce, dermawanku selama ujian ini. Dia belum pernah memasuki kerajaan dewa sebelumnya, jadi aku membawanya pulang bersamaku. Hua Fusen bukanlah karakter biasa. Dia juga orang yang paling memahami putrinya. Akibatnya, ekspresi Hua Caili yang tidak wajar ketika dia berbicara tentang Dian Jiushi, kilatan kegugupan, cara suaranya berubah total ketika dia berbicara tentang Yun Ce, dan cara matanya bersinar alami seperti bintang yang menyilaukan ketika dia menatapnya. Dia bisa merasakan segalanya. Alisnya berkerut tak kentara. Yun Ce melangkah maju dan memberi hormat kepadanya, junior Yun Ce memberi hormat kepada Yang Mulia Dewa. Merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Yun Ce, Hua Fusen mengangguk sambil tersenyum tanpa emosi yang jelas. Karena kamu adalah dermawan Caili, kerajaan dewa penghancur surga milikku akan membalas budi 100 kali lipat. Lianzi, tolong urus dia secara pribadi. Caili, aku akan membawamu ke... Tidak. Hua Caili buru-buru menolak apapun yang akan dikatakannya dan melangkah setengah langkah ke arah Yun Ce. Kakak Yun adalah dermawanku. Aku harus mengurusnya sendiri. Tidak sekarang, sayang. Hua Fusen terus tersenyum anggun seperti seorang ayah yang jengkel mencoba membujuk putrinya yang nakal untuk berpikir jernih. Lianzi, bawa dia ke kamar tamu. Yun Ce tidak bergerak atau berkata apa-apa.
Itu karena sekarang bukan saatnya untuk berbicara. Tentu saja Hua Caili tidak akan membiarkan Yun Ce lepas dari pengawasannya. Dia bergerak mendekati Yun Ce lagi dan hendak mengatakan sesuatu ketika kilatan biru muncul. Itu adalah Hua Qingying yang berdiri di sampingnya. Caili, katanya acuh tak acuh, bawa Yun Ce kembali ke tempat paviliun pedangmu dulu. Untuk pertama kalinya, topeng sempurna Hua Fusen retak sedikit. Seakan mendengar alunan melodi surga, Hua Caili segera menjawab, mengerti, Bibi. Ayo berangkat, kakak Yun. Ayah, aku akan menemuimu nanti. Yun Ce memberi hormat dengan kaku dan sopan sebelum mengikuti Hua Caili. Tidak diragukan lagi bahwa orang terbaik untuk menjelaskan semuanya kepada Hua Fusen bukanlah Hua Caili, melainkan Hua Qingying, orang yang telah menyaksikan segala sesuatu dan telah menuruti semua itu, bahkan bisa dikatakan dialah yang memfasilitasi semuanya. Hua Lianzi tampak agak bingung, namun dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Hua Fusen dan Hua Qingying sebelum mengikuti Hua Caili juga. Apa yang sedang terjadi? Hanya dengan Hua Qingying di sisinya, Hua Fusen akhirnya tidak perlu menahan emosinya lagi. Siapa anak laki-laki bernama Yun Ce itu? Apa hubungannya dengan Caili? Hua Qingying tidak membuang-buang napas. Dia langsung berlari ke arah penghalang sambil berkata, kita akan bicara di tempatmu. Kerajaan Dewa Penghancur Surga, Paviliun Pedang Yixin. Hua Fusen hendak mengajukan pertanyaannya setelah menyuruh semua orang pergi ketika kata-kata pertama Hua Qingying menyambarnya bagaikan sambaran petir. Caili dan Yun Ce sangat mirip denganmu dan Wan Xin saat itu. Pikiran Hua Fusen menjadi kosong, dan dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya seperti menelan sejuta batu. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menguasai dirinya, dia memaksakan diri untuk bertanya, apa maksudmu dengan itu, Qingying? Itulah yang Anda pikirkan. Respons Hua Qingying acuh tak acuh dan tanpa emosi. Dia punya waktu berbulan-bulan untuk menerima semuanya. Caili dan Yun Ce saling mencintai. Konyol. Benar-benar tidak masuk akal. Terakhir kali Hua Fusen kehilangan ketenangannya seperti ini adalah beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi Hua Qingying tidak terkejut sedikitpun. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat membuatnya kehilangan ketenangannya seperti ini mungkin adalah Hua Caili. Caili dan Dian Zhouxi telah bertunangan. Itu dianugerahkan oleh Kaisar Yuan sendiri dan telah diketahui oleh semua orang. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia? Alis Hua Fusen berkerut seperti pedang tajam, dan matanya jelas membara dengan emosi yang besar. Namun, dia tidak tahan untuk memarahi putrinya sendiri dan mengalihkan amarahnya kepada seorang pemuda, beraninya anak laki-laki bernama Yun Ce itu. Dia berani sekali. Dia tiba-tiba berdiri, sedikit energi mendalam yang tidak dapat dia kendalikan karena emosinya yang meluap menyebabkan tanah berguncang. Pengalaman Caili kali ini, hubungannya dengan anak laki-laki itu tidak mungkin bertahan lebih dari setahun, jadi belum terlambat. Usir anak laki-laki itu sekarang, semakin cepat semakin baik. Pisahkan mereka selamanya sehingga Caili tidak akan pernah berpikir bahwa ada harapan bagi mereka untuk bersama lagi. Hua Qingying berbicara lagi, Caili telah kehilangan keperawanannya karena Yun Ce. Untuk sesaat, hanya ada keheningan yang mematikan. Hua Fusen tiba-tiba membeku seolah-olah seseorang telah memakunya ke lantai. Setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya berbalik menghadap Hua Qingying secara langsung. Ekspresinya begitu kaku sehingga orang hampir tidak percaya bahwa itu adalah wajah seorang pria. Apa yang baru saja kamu katakan? Itu bukan kemarahan atau keterkejutan, dewa sejati dari kerajaan dewa yang agung benar-benar meragukan telinganya sendiri. Kamu tidak salah dengar. Sebuah suara dingin mencabik-cabik keraguan diri sang dewa Zetian yang hampir menyedihkan menjadi potongan-potongan terkecil, dia telah menyerahkan tubuhnya kepada Yun Ce beberapa bulan yang lalu. Mereka semakin mesra setiap hari, dan cinta mereka semakin kuat dari hari ke hari, dan mereka telah bersumpah untuk menjalani sisa hidup dan mati mereka satu sama lain.